Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri albabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah raw muhadzaratiha munkashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang senantiasa kita ta'zimi dan kita harapkan barokah manfaat ilmunya. Yang kami hormati dan lanut silas papari, yang kami hormati para pimpinan TNI dan Polri, yang kami hormati para pengurus khususnya takmir Masjid Al-Hijrah Purwodadi, yang kami hormati Ketua DMI Bapak Haji Sakarudin, alhamdulillah hadir juga, jauh Pak menuju ke sini. Yang kami hormati Bapak Haji Wagus Hidayat, yang kami hormati Ketua BWI Bapak Haji Tri, yang kami hormati para kiai dan para ustadz, para pimpinan yang hadir di tempat ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa niat ibadah kita dan menuntut ilmu kita di tempat ini. Dan para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama-sama di tempat ini. Tentunya harapan kita di tempat ini mulai bangun, kemudian kita jamaah, tentunya tidak lain hanya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita minadz zulumati ilan nur. Hadirin para jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal yastawil ladzi, apakah sama orang-orang ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kalau kita lihat hal di dalam pelajaran nahwunya dan di dalam tafsirnya pun menyebutkan hal ini adalah bermakna istifham ingkariyah. Maksudnya adalah menolak dan yakin bahwa jawabannya adalah tidak.
Maka ketika dikatakan kul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama antara orang yang mempunyai ilmu walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mempunyai ilmu, maka sejatinya jawabannya sudah pasti la. Jawabannya tidak akan sama. Bagaimana sama antara kita orang yang punya ilmu pengetahuan tinggi dengan yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tinggi? Jelas tidak akan sama. Apakah sama beliau Bapak Haji Sakarudin selaku pimpinan terkait dengan masjid seluruh ini dengan saya khususnya misalkan? Pasti berbeda. Bapak Lanut misalkan dan Lanut dengan saya khususnya juga berbeda. Tidak akan sama. Ilmu saya kurang. Begitu pula dengan Bapak DPRD, kemudian Bapak Haji Tri yang sudah juga mengelola terkait dengan wakaf, pastinya berbeda dengan kami. Jadi orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui itu pasti berbeda. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia. Terbukti, coba kita lihat. Dalam memahami manusia, harapan kita biasanya kita itu ingin menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Dan dalam penjelasan di kitab Mantek, di kitab terkait dengan bicara, itu memahami manusia itu ada 3 macam. Jadi manusia itu bisa disebut yang pertama dengan basyarun, yang kedua disebut dengan nas, dan yang ketiga nanti disebut dengan insan. Yang pertama manusia itu disebut dengan basyar. Sama-sama mempunyai arti manusia semuanya, tapi ada bedanya. Siapa basyarun ini? Basyarun ini adalah manusia, orang yang mempunyai kriteria secara emosionalnya, ia terlebih dahulu nampakkan. Ia ingin makan, pasti manusia. Ingin minum, wajar itu manusia. Ingin hawa nafsu, manusia. Ingin enak-enak, manusia. Itulah yang namanya basyarun, manusia. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam nazamnya, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun, adapun Nabi Muhammad itu basyarun, manusia. Muhammad itu adalah manusia, tapi lakal basari, tidak seperti manusia. Nah, kan begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad disamakan dengan kita, oke, sama-sama manusianya. Beliau dahar, kita juga makan. Beliau ngunjuk, kita juga minum. Sama apa yang ia lakukan dengan kita. Akan tetapi bal huwa kal yakut bainal hajar. Tetapi beliau itu adalah ibarat intan. Ibarat intan yang berada di antara bebatuan. Ini yang membedakan. Kita bebatuannya, tetapi Rasulullah adalah seperti intannya. Ini yang membedakan antara manusia biasa dengan Rasulullah. Nah, inilah manusia yang dikenal dengan basar. Mempunyai perbedaan dengan Rasulullah karena Rasulullah itu adalah maksum, terjaga. Nah, kalau kita levelnya, orang-orang kita hanya ingin mencari makan saja, hidup di dunia ini hanya ingin yang dicari itu makan, yang penting bisa makan, maka tidak ubahnya kita itu hanya statusnya sebagai basyarun, sebagai manusia yang dimaksud basyar. Karena statusnya hanya itu. Yang dicari hanya duniawi, yang dicari hanya kepangkatan, yang dicari hanya hawa nafsu yang tidak baik. Itu basyarun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memahami manusia dengan kata nasun. Artinya adalah manusia juga. Tetapi dalam memaknai lafaz an-nas, ini ternyata lebih ke dalam. Selain makan, minum, mempunyai intelektual lebih tinggi. Mempunyai wacana, pemikiran yang cemerlang. Ini adalah nas. Jadi orang yang ahli
berarti sudah masuk dalam kategori nas, manusia. Ahli pesawat, ahli tentara, ahli dia di bidang teknologi, ini adalah masuk kategori nas. Dan juga ahli dalam agama, ini semuanya masuk dalam kategori yang kedua, yaitu nas. Akan tetapi dalam nas ini ada nas yang baik dan ada nas yang tidak baik. Maka di dalam surat An-Nas sendiri itu kan ada penggoda yang baik dan yang tidak baik. Nah, penggoda yang baik, nas yang baik adalah yang mampu menciptakan karya-karya, ia gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang tidak baik adalah yang mampu berpikir tetapi tidak ia gunakan dengan sebaik-baiknya. Ia jadi tokoh tetapi tidak menggunakan kepandaiannya untuk menjadi tokoh yang baik. Dia jadi pimpinan, dia sudah jadi pangkat yang tinggi, akan tetapi menggunakan pimpinan dan kepangkatan itu tidak sesuai dengan karakter yang baik. Justru ia gunakan kesempatan dalam kesempitan karena sudah menjabat. Inilah yang dimaksud berarti nas itu dalam kondisi semacam ini. Harapannya kita tidak dalam kategori itu. Jadi kalau sudah menjadi manusia, manusia yang sempurna. Menjadi manusia, manusia yang baik. Itulah yang masuk dalam kategori nas. Dan yang ketiga adalah yang nas yang dimaksud manusia, yang dimaksudkan adalah al-insan. Nah ini, kalau sudah masuk al-insan, yang sering kita gembor-gemborkan agar kita menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Ya ini siapa? Ternyata manusia kamil ini adalah yang mampu mengendalikan emosinya dengan basariyah, mampu mengendalikan apa yang sudah ia punya karya-karyanya dari nas tadi, dan kemudian disatukan dengan intelektualnya tadi, dengan spiritualnya, dengan keagamaannya. Ini baru menjadi manusia yang baik, insanul kamil. Intelektual di bawah, suka mencari uang, dia suka laparan, tetapi dia mampu untuk berpikir kepada Allah, dia ibadah. Ia mencari harta, ia kegolong pimpinan-pimpinan, tetapi dibersamai dengan spiritual, mengingat kepada Allah, maka orang ini menjadi sempurna juga. Lebih-lebih basariyah juga, nas juga, dan al-insan sempurna. Maka menjadi manusia yang sempurna, ya makan, ya mencari harta untuk makan, ya kita menjadi tokoh, ya kita menjadi pemimpin, dan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan insanul kamil. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sempurna. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, sedikit lagi. Ini kalau kita disuruh tausiahnya pertama biasanya suruh sedikit. Nah, karena kalau sambutan dulu biasanya kita lama. Kalau ini dibalik berarti kita suruh sedikit ya Bapak Ibu. ya sedikit lagi. Karena kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mewujudkan menjadi insan yang sempurna tadi, maka kita kumpul pada pagi hari ini sudah luar biasa. Karena dalam hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Adhkarun Nawawi disebutkan, la yaq'udu qaumun yadhkurullaha ta'ala, la yaq'udu qaum, tidaklah seorang kaum, tidaklah suatu kaum yang duduk-duduk yadhkurunallaha ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa hafazzumul malaikah, kecuali malaikat itu akan mengerumuni kita. Malaikat berada di sekeliling kita, itu malaikat berada di sekeliling kita. Tidak hanya itu, hafazzumul malaikah, selain malaikat itu mengerumuni kita, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat ini senantiasa berada dalam mereka yang berzikir dan berkumpul semacam ini. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan juga akan turun kepada mereka yang berzikir ini adalah ketenangan jiwa. Dan yang terakhir tentunya wa dzakarallaha, dan Allah akan menyebut mereka orang-orang ini di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah, luar biasa.
Bapak Ibu yang kami hormati, jangan mengartikan zikir kepada Allah itu adalah hanya zikir yang dimaksud membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, itu saja tidak. Tidak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tidak hanya itu. Tapi lebih rinci didalamkan dalam kitab Adhkarun Nawawi tadi, lebih tidak hanya mukhtasar bidzikri yang disebutkan tadi, tapi termasuk membicarakan terkait dengan keilmuan-keilmuan, membicarakan sholat, membicarakan terkait jual beli, membicarakan zakat dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Ini adalah masuk dalam kategori zikri. Jadi perkumpulan kita ini tidak hanya zikir, tapi juga masuk dalam kategori itu. Karena kita mencari ilmu bersama di tempat ini. Nah, kalau kita sudah mencari bersama di tempat ini, maka Allah akan berikan tadi ketenangan-ketenangan kepada kita semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwa zikir kepada Allah, itu ada dua macam. Zikir yang dengan lisan kita, ada zikir dengan hati kita. Yang lebih baik antara zikir lisan dan hati, dua-duanya itu lebih bagus. Zikir lisannya dan juga zikir hatinya itu afdol, lebih utama. Yang tidak afdol itu ya zikir hatinya tidak zikir, mulutnya tidak zikir, tetapi ia khusyuk menghadap duduk bagus, ternyata di bawahnya itu ada HP-nya. Itu, atau tidak ada HP-nya, tetapi di bawahnya itu dia tidur. Nah itu. Tapi masih mulia karena berada di masjid, diniati iktikaf pasti berbeda. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang mensucikan dirinya. Jadi dia itu beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dengan apa mensucikan itu? Selain dengan zikir-zikir tadi, ditambahi dengan menuntut ilmu. Ini adalah termasuk zikir-zikir kita mensucikan jiwa kita. Coba kalau tidak pernah Bapak Ibu hadir di tempat majelis-majelis semacam ini, kapan mau disirami hati ini untuk mendekat kepada Allah keagamaan? Bagaimana wong kalau hari Jumat saja datangnya terlambat karena kerjanya belum selesai, karena masih di perjalanan, begitu datang khotib sudah barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Tinggal tunggu sholatnya saja. Mana yang kita dapatkan? Begitu juga subuh, tidak hadir juga di tempat semacam ini, terutama masjid yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang di sekitar masjid, insya Allah kalau hadir di tempat yang semacam ini, salah satu bentuk mensucikan hatinya, akan bahagia. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Janganlah kita kotori hati kita, janganlah kita kotori jiwa kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hindari apa itu maksiat, kita hindari sekuat tenaga mungkin kita. Tetapi betul-betul dalam pagi-pagi setelah kita bangun, sucikan diri kita sehingga kita bisa menjadi tadi yang diharapkan, insanul kamil, insan yang sempurna. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan kita semuanya tergolong orang-orang yang suci hatinya dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan sadatina sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-mu'adzim min sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram.
والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يسر لنا أمورنا مع الرحمة والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mohon maaf sebelum saya akhiri salam, insya Allah di Masjid Al-Aqsa nanti tanggal berapa? Iya, tanggal 16 ada pengajian akbar yang dihadiri oleh beliau Kiai Haji Ubaidillah Fakih dari Pondok Pesantren Nangitan dan salah satu Suriah PBNU Jakarta. Sebatas informasi yang dikoordinir oleh Bapak Heri beliau, Bapak Heri tentara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.